Baik, saya ulang untuk materi tentang fungsi if. Karena video yang saya upload di YouTube tidak tuntas. Langsung saja, fungsi if kita gunakan untuk menyatakan kebenaran atau salah dari suatu data. Nah, saya ulang lagi. Misalnya, di sini ini masih mengacu pada materi yang ada di buku paket ya. Jadi kalian bisa mencocokkan dengan materi yang ada di buku paket. Misalnya diketahui sejumlah data 36 sampai 62. Kemudian di buku itu kan muncul pernyataan seperti ini. Sama dengan if buka kurung B2 lebih dari 50, petik 2 lulus. Kemudian petik 2 tidak lulus. Seperti ini. Nah, ini saya kasih tanda petik 1 supaya dia tidak terbaca sebagai rumus. Nah, artinya saya ulang lagi. Jika nilai data itu ada di sini yang berada pada kolom B2 lebih besar dari 50. Jadi lebih besar dari 50, maka munculkan pernyataan lulus. Maka kalau dia nilainya lebih dari 50, maka dia lulus. Ini. Tapi kalau kurang dari 50 berarti muncul pernyataan tidak lulus. Nah, ingat, di sini kita bisa menggunakan tanda koma dan titik koma. Apa bedanya? Saya ulang lagi. Jika setting komputer kita atau HP kita menggunakan bahasa Indonesia, maka tidak menggunakan tanda koma. Di sini bukan tanda koma, tapi titik koma. Jadi tandanya seperti ini, titik koma. Titik koma. Nah, seperti ini. Tapi kalau setting komputer atau HP kita menggunakan bahasa Inggris, menggunakan tanda koma. Koma saja seperti ini. Nah, jadi ini tergantung dari setting komputer atau HP masing-masing. Nah, langsung kita praktekkan di Excel-nya. Langsung kita tuliskan sama dengan. Kenapa saya menuliskan di sini? Karena saya ingin hasilnya nanti berada di kolom C baris ketiga, baris kedua. Saya ingin muncul hasilnya nanti berada di C2. Maka saya menaruh kursornya di C2. Ini langsung saya ketikkan sama dengan if. Nah, bila muncul seperti ini, bisa langsung kita tekan tab di keyboard. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya dia mintanya seperti apa? Tadi kan jika B2 data yang ada di B2, maka kita tuliskan B2 lebih dari 50. Untuk menuliskan ini boleh huruf kecil atau huruf besar. Nanti otomatis dia akan mendeteksi sendiri. Maka karena saya menggunakan bahasa Inggris, maka menggunakan koma. Maka dia lulus. Ingat, kalau kita menuliskan huruf
karakternya berupa huruf, maka harus ada tanda petik di atas. Tapi kalau ini menggunakan angka, tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Dan ingat, tanda petik 2 ini tidak boleh ditulis tanda petik 1 berjajar 2. Ini salah. Jadi ditulis langsung tanda petik 2 seperti ini. Di keyboard ada petik 1 dan petik 2. Selanjutnya, jika tidak lulus maka jika lebih dari 50 lulus, jika kurang maka muncul tidak lulus. Ini kemudian jangan lupa klik tutup ketik tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena dia nilainya 36, otomatis dia tidak lulus. Nah, karena kita sudah mencari rumus di sini, di atas sini, untuk data yang bawah ini, kita tidak perlu mencarinya lagi. Jadi kita tinggal menarik fill handle yang ada di sini. Kita sorot kursornya, taruh di ini sampai muncul di pojok kiri kanan bawah, sampai muncul tanda plus. Kemudian kita klik, kita drag ke bawah, kita seret. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan. Ini double klik. Nah, biar luas, biar kelihatan. Ini saya besarkan. Nah, ini nggak boleh dituliskan secara manual. Kalau kalian mengerjakannya secara manual, itu kelihatan. Kalian berbohong atau enggak itu kelihatan. Jadi makanya ketika saya menginginkan kalian mengirimkan jawaban itu harus nampak formula barnya, itu di sini saya ingin mengeceknya apakah kalian berbohong atau tidak. Nah, ini kan nilainya 65. Otomatis dia kan lebih dari 50. Lebih dari 50. Maka dia lulus. 87 juga lebih dari 50, maka dia lulus. 49 kurang dari 50 maka tidak lulus. Nah, sekian materi dari Ibu hari ini. Nanti kita bisa mencobanya di LK yang sudah saya upload di web. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.